Oke, selamat datang kembali teman-teman di tutorial Godot 3 Dimensi bersama dengan saya Sulaiman Santoso. Dan kali ini kita akan ngomongin soal yang namanya physics 3 dimensi. Jadi kalau teman-teman lihat ada game di luaran yang ada benda memantul atau ada karakter yang meloncat, terpelanting, atau bisa mempercepat atau memperlambat diri begitu ya. Semuanya itu teman-teman adalah aplikasi dari ilmu fisika di dalam game. Dan semuanya itu bisa aja kalau kita sebagai game developer bikin sendiri kita gitu ya. Coding sendiri. Namun kan akan sangat repot dan akan banyak banget kemungkinan bug. Jadi lebih baik dibanding kita bikin sendiri, mari kita gunakan physics engine buatan dari game engine yang kita pilih. Dalam kasus ini ya Godot gitu ya. Nah, Godot teman-teman mengimplementasikan simulasi fisika ini dengan beberapa node, tapi hari ini khususnya di video kali ini kita akan ngomongin soal node yang namanya physics body. Kalau kita search, kita cari namanya physics body. Ini ya. Jadi apa sih sebenarnya physics body ini? Physics body ini adalah gampangnya benda-benda yang bisa terkena gaya fisika. Jadi semua node nih yang di bawah daripada physics body adalah node-node yang bisa kita gunakan untuk memodelkan benda yang terkena hukum fisika. Ada apa aja nih? Ada kinematic body, ada physical bone, ada rigid body, yang dalamnya ada vehicle body, dan ada namanya static body. Nah, kita akan fokus sama yang general purpose aja, sama yang umum-umum aja. Kita akan fokus sama 3 node, kinematic body, rigid body, dan static body pada hari ini. Oh iya, by the way teman-teman, penggunaan fisika 3 dimensi di Godot ini hampir sama dengan fisika 2 dimensi. Jadi kalau teman-teman pengen nonton video yang 2 dimensi, juga bisa untuk ngulang-ngulang gitu ya. Tapi kalau teman-teman belum pada nonton, nggak usah khawatir, saya akan coba menjelaskan sedetail-detail mungkin supaya teman-teman bisa mengikuti gitu ya. Di video kali ini kita akan ngomongin secara umumnya dulu, tapi nanti kita akan jelaskan lebih detail lagi di video-video berikutnya. Mari kita mulai dengan yang namanya static body dulu. Teman-teman, static body adalah sebuah benda yang tidak bergerak, namanya juga static. Si benda ini bisa jadi penghalang atau memberhentikan benda lain. Jadi kalau ada peluru kena tembok, nah temboknya itulah yang disebut static body gitu ya. Atau tanah yang diinjak, dia pijak, tanahnya kan nggak gerak ya, itu namanya static body. Walaupun didorong, walaupun ditubruk, si benda ini tidak bergerak. Nah, itu yang kita sebut sebagai static body. Nah, dalam kasus kita nih, dalam scene kita ini, saya pengen static body-nya si plane kita ini nih, si dataran ini. Saya pengen jadi static body. Untuk nambahinnya simpel aja teman-teman, jadi kayak biasa kita add node aja, kita add node, add child node. Kita akan cari static body, kita pilih. Nah, static body ini kemudian kita taruh si plane kita ini ke bawah daripada static body. Nah ini teman-teman kalau untuk static body, urutannya nggak gitu ngaruh, jadi teman-teman bisa pasang plane di atas, static body di bawah, atau static body-nya di atas, plane-nya di bawah, karena static body kan tidak bergerak. Tapi kalau nanti kita ngomongin rigid body atau kinematic body, itu beda lagi gitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau teman-teman lihat di sini, si static body ini walaupun sudah dipasang di bawahnya masih ada warning. Warningnya apa? Katanya node ini tidak punya shape. Kalau tidak punya shape, dia tidak bisa nubruk. Dia tidak bisa berinteraksi dengan benda lain. Jadi dia butuh yang namanya collision shape atau collision polygon. Nah, apa itu collision shape? Apa itu collision polygon, teman-teman? Jadi sebenarnya teman-teman ketika sebuah benda di 3 dimensi atau 2 dimensi itu bertuburkan dengan satu sama lain, misal kayak peluru atau kayak orang nabrak dengan orang lain gitu ya. Sebenarnya yang nubruk itu bukan mesh-nya, bukan benda ininya yang nubruk, tapi yang nubruk itu adalah collision-nya, collision shape-nya. Makanya kenapa disebutnya collision, kan tubrukan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, kita search gitu ya di Google gitu ya. Kita bisa lihat ya contohnya salah satu ini ya di salah satu gambar nih di YouTube. Kita bisa lihat, nah di sini ini bendanya itu pesawat, tapi ada kotak yang disebut collision shape. Nah, ketika kotak ini saling bertubrukan, si pesawat ini walaupun nggak kena si bendanya ya, ini akan dibilang ini udah nubruk teman-teman. Nah, ini yang kita sebut sebagai yang namanya collision shape. Jadi collision shape ini mempermudah nanti perhitungan kita. Karena nanti ada teknik-tekniknya teman-teman. Jadi ada yang collisionnya mungkin cuma satu kayak begini, diaproksimasi bentuknya ya. Ada juga yang collisionnya bertingkat, kayak misalnya kalau teman-teman main first person shooter, kan kalau ditembak di tangan sama ditembak di kepala beda damage-nya ya teman-teman ya. Nah, itu karena bounding box-nya banyak, ada collision shape-nya banyak gitu teman-teman ya. Nah ini bisa kita atur aja gitu. Nah mari kalau gitu kita tambahin aja di dalam si static body ini sebuah collision shape supaya si ini itu bisa bermanfaat gitu ya. Kita klik kanan, kita add child node, kita kasih dia collision. Nah di sini collisionnya ada 2 jenis teman-teman, ada yang namanya polygon atau yang namanya shape. Ini sama dengan yang 2 dimensi sebenarnya.
Collision polygon itu kita harus nentuin sendiri poligonnya, jadi tentuin titik-titiknya. Collision shape ini isinya template collision shape yang bisa kita pakai. Biar gampang, kita pakai collision shape aja ya. Kita collision shape dulu, kita create. Nah, di sini teman-teman kita bisa lihat di collision shape ini ada bentuknya, ada shape-nya di sini. Kalau kita klik shape-nya, ini keluarnya mirip kayak pilihan-pilihan yang kita punya untuk mesh instance di sini. Jadi kita bisa sesuaikan sebenarnya dengan benda kita. Sebenarnya di sini ada plane shape, teman-teman. Tapi plane shape ini di 3.5 Godot katanya banyak errornya, banyak nggak benernya. Jadi dibanding pakai plane shape ini, kita akan menggunakan shape yang lain aja. Kita akan pakai si box shape di sini. Nah, ini bentuknya teman-teman. Jadi sekarang kalau kita punya box shape seperti ini, si plane saya ini, static body saya ini, cuma segede gini yang sebenarnya static ya. Yang kotak ini doang yang sebenarnya static, yang bisa diinjak, yang bisa ditabrak itu cuma si kotak ini doang. Jadi supaya si permukaan ini bisa seluruhnya bisa kita tabrak atau kita injak gitu ya, kita harus gedein si collision shape ini. Jadi kita gerakin aja collision shape-nya. Dibesarkan seperti ini. Kita lebarkan dia. Seperti ini, kita geser sedikit ya biar pas. Oke. Dan kita kecilin tingginya karena terlalu tinggi. Kita kecilin supaya kurang lebih ya samalah dengan ukuran daripada plane kita begitu ya. Biar ada gede sedikit sih. Ya. Nah, supaya semuanya aman, teman-teman. Oke. Nah, untuk ngetes si plane ini kita butuh pindah ke tipe physics body yang kedua, yang itu kita sebut sebagai namanya rigid body. Nah, rigid body ini teman-teman adalah sebuah tipe physics body yang bisa bergerak. Tapi cara bergeraknya itu adalah dengan kita memberikan gaya. Kalau di dalam gambar ini saya menendangnya. Kalau ditendang, kalau dipukul, kalau didorong, maka si rigid body ini bisa bergerak. Atau kalau misalkan diberikan gravitasi gitu ya. Jadi contohnya si rigid body ini penggunaannya itu kalau misalnya kita pengen bikin peluru atau kita pengen bikin bola yang bisa ditendang, bisa kita gelindingkan gitu. Nah, itu pakai rigid body gitu, teman-teman. Kalau kita main biliar, nah biliar juga itu pakai rigid body. Pakai bowling, kita mainnya rigid body. Golf, kita pakai rigid body untuk bola-bolanya. Oke, langsung aja ya. Sekarang kita tambahin aja si spear ini. Kita akan tambahkan sebuah rigid body. Nah, teman-teman perhatikan rigid body-nya itu keluarnya selalu di 00 ya. Jadi kalau misalnya kita pengen supaya rigid body ini sama si spear-nya satu posisi, ya kita samain posisinya. Jadi di sini saya akan pindahkan juga si transform ini. Kebetulan transformnya udah jelas ya, saya kasih dia 22. Nah, sekarang jadinya si rigid body ini sama dengan posisi dari spear saya. Jadi kalau saya pindahkan spear-nya ke bawah rigid body, udah pas nih, posisinya sama. Nah, setelah ini saya akan tambahkan juga sebuah child node, yaitu collision shape-nya. Collision shape-nya pengennya apa nih? Nah, kalau udah bulat begini ya, paling enaknya kita kasih bulat juga ya. Bisa nggak sih kita kasih box shape? Oh, bisa teman-teman, tapi nanti jadinya bolanya nggak akan menggelinding gitu, karena bentuk aslinya kotak begitu kan ya. Jadi kalau kita pengen menggelinding ya kita pakai spear shape, seperti ini. Udah pas ya ukurannya ya, sesuai dengan yang default-nya. Maka sekarang kalau saya jalanin teman-teman, kita akan lihat si bola ini akan jatuh dan akan kena si permukaan, dia nggak nembus teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena si bola rigid body ini akan terkena gaya secara defaultnya gravitasi. Jadi dia akan turun teman-teman. Secara otomatis dia langsung turun. Itu kalau kita menggunakan rigid body. Oh ya teman-teman, rigid body ini pengaruh banget urutan daripada node-nya. Jadi kalau rigid body terus spear, dia akan jatuh. Tapi kalau saya pindahin spear-nya keluar nih, kemudian saya taruh rigid body di dalam spear, ya kayak begini. Ini kalau saya jalanin ya teman-teman ya, nggak akan terjadi apa-apa. Kenapa nggak terjadi apa-apa? Sebenarnya rigid body-nya turun, jatuh. Tapi mesh-nya nggak ikut turun. Gitu. Jadi kalau kita pengen mesh-nya ikut dengan rigid body-nya, kita taruh dia di bawah daripada rigid body. Seperti ini. Tipe physics body yang ketiga, namanya adalah kinematic body. Nah, kinematic body ini adalah physics body yang biasanya kita pakai untuk playernya kita. Jadi physics body yang ini, kita kendalinya manual guys. Jadi kita yang nentuin pergerakan perputaran daripada si kinematic body ini. Nah, jadi kalau kita tambahin nih, si kotak ini dengan kinematic body, saya akan tambahkan satu buah node lagi, kinematic body, kita akan pasang si kotak di dalam kinematic body, dan kita akan pasang juga sebuah shape. Di sini shape-nya, kita akan kasih kotak aja ya, biar enak ya. Nah, oh, by the way, ini teman-teman, karena si kinematic body-nya sama si kotaknya beda, harus disesuaikan juga ya, jadi saya akan naikin aja.
Si kinematic body-nya ini saya akan pindahkan dia ke si kotak. Ini saya akan pindahkan transformnya ke -22. Nah, jadi dia sama dengan si kotak ya. Kebetulan karena saya udah tahu posisinya gitu ya. Oke, nah kalau saya main jalanin nih, saya pengen jalankan si game kita ini, si kotaknya nggak gerak teman-teman. Karena kinematic body harus di-coding untuk geraknya. Harus kita manual gerakannya. Jadi ini akan kita ngomongin nanti di video-video berikutnya ya teman-teman ya. Oke, jadi sekarang kita udah kenal nih yang namanya rigid body, yang namanya static body, dan yang namanya kinematic body secara overall, gitu, ya, secara gambaran umum. Mari kita lihat properti apa aja sih yang ada dimiliki daripada ketiganya yang samanya. Jadi kalau teman-teman lihat di static body, dia ada static body-nya sendiri, ada spatial node, ini udah jelas biasa ya, tapi ada juga yang namanya collision object. Nah, collision object ini teman-teman sama untuk rigid body juga ada. Dan ada juga untuk kinematic body juga ada teman-teman. Yang ini ya, collision dan input di sini. Nah, apa ini? Input kita nggak akan ngomongin teman-teman karena input ini hubungannya dengan mouse. Kalau kita pengen bikin game yang kita bisa drag bendanya pakai mouse atau kita bisa klik bendanya atau dipilih pakai mouse, kita pakai input ini. Tapi kalau nggak, kita skip dulu aja. Kita ngomonginnya soal collision layer dulu aja nih di sini. Collision layer. Kalau kita lihat bentuknya kayak begini teman-teman. Collision layer ini ada dua bagian guys. Ada yang namanya layer, ada yang namanya mask. Nah, collision layer ini menentukan benda apa yang bisa nubruk dengan benda apa. Jadi misalkan nih, kalau kita main game, ada peluru musuh. Peluru musuh kalau kena musuh lagi, biasanya tembus kan. Nah, kalau peluru yang sama kena ke player, itu akan meng-damage player. Jadi di sini kita bisa nentuin mana yang tembus, mana yang nggak tembus begitu ya. Anggaplah si collision layer ini sebagai dimensi ya teman-teman ya. Jadi di sini biasanya kalau kita dengar-dengar di video film-film gitu ya, makhluk satu dimensi nggak bisa mengganggu makhluk dimensi yang lain. Nah, ini mirip-mirip kayak gitu, tapi ada perbedaan sedikit gitu, teman-teman. Jadi layer di sini adalah letak daripada bendanya. Jadi kalau misalkan si bola ini nih, si sphere ini, dia rigid body-nya berada di layer yang satu. Berarti sekarang dia ada di dimensi satu. Ya. Nah, mask itu adalah si bola ini bisa berinteraksi dengan dimensi yang mana. Jadi dia bisa berinteraksi dengan dimensi apa aja. Ini bisa banyak ya teman-teman ya. Bisa begini ya. Nah, kalau begini berarti si bola ini berada di 4 dimensi dan dia bisa berinteraksi dengan 4 dimensi juga, begitu ya. Ini bisa kita hilangin juga. Jadi ini bisa benar-benar kita custom sesuai dengan keinginan kita ya, teman-teman ya. 1010 ini true atau false. Nah, di sini kalau dia 11 begini berarti si bola ini akan hanya bisa berinteraksi dengan benda-benda yang berada di layer 1. Kayak dirinya sendiri. Kalau kita lihat si plane ini static body-nya berada di collision-nya 1-1. Makanya kenapa tadi bola dan plane ini bisa saling nubruk. Karena sama alamnya. Ya, sama layernya dan mask-nya juga sama. Sehingga bisa saling mendeteksi. Begitu ya. Nah, supaya lebih ngerti lagi, mari kita coba mengubah aja supaya teman-teman kebayang gitu ya si collision layer ini. Karena banyak yang bingung tentang collision layer ini ya. Kita akan ubah sekarang si plane saya ini yang si static body-nya ini, saya akan ubah layernya jadi ke player yang 9, teman-teman. Jadi sekarang si plane saya ini berada di layer 9 dan mask-nya pun 9. Jadi benar-benar sekarang dia berada di beda alam gitu ya. 99. Yang tadi si bola itu ada di 1-1. Kalau kita jalankan sekarang, kita akan lihat si bola ini akan menembus teman-teman. Karena dia udah berada di alam yang berbeda, tidak saling mengganggu begitu ya teman-teman ya. Nah, tapi kalau misalkan sekarang saya ubah si mask-nya jadi 1 di sini, kita coba apa yang terjadi ya. Kita coba jadi tadi, yang terjadi adalah sekarang si bola ini akan nempel pada permukaan. Nah, kenapa begini teman-teman? Jadi walaupun sekarang si bola ini, kalau kita lihat si bola ini dia layer 1 dan mask-nya 1. Jadi si bola ini tidak bisa mendeteksi permukaan karena mask-nya 1, sedangkan permukaan ada di 9 gitu kan. Tapi teman-teman, permukaan kita di sini bisa mendeteksi si bola. Jadi itu bukan terjadi teman-teman kalau misalkan si permukaan ini mengenali si bola atau bola mengenali permukaan begitu ya. Nah, itu baru terjadi tumbukan gitu. Jadi yang perlu diingat mungkin kalau aturannya kayak begini teman-teman kalau saya gambarkan ya. Nah, ada dua benda A dan B. A itu nubruk dengan B kalau layernya A itu sama dengan masknya B. Atau layernya B itu sama dengan masknya A. Begitu ini atau ya teman-teman. Jadi kalau salah satu terpenuhi berarti terjadi tumbukan gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan sekarang nih saya pengen pindahin lagi, saya buat satu buah bola lagi,
Saya akan ganti bolanya, caranya berbeda sedikit collisionnya. Jadi sekarang collisionnya itu dia berada layernya itu di 9 di sini. Dia ternyata di 99 sekarang. Saya punya dia 99. Jadi kalau diingat teman-teman si permukaan ini 99, dia 99 juga. Kita geser dia ke samping ya sedikit. Kalau kita lihat sekarang saya jalanin, si bola yang kedua ini akan juga kena gitu ke permukaan. Kenapa? Karena walaupun si permukaan tidak bisa mendeteksi bolanya, kali ini si bolanya yang bisa mendeteksi permukaan. Karena masknya 9, sedangkan si static body saya ini ada di layer 9. Gitu ya teman-teman ya. Dan kalau kita gabungin nih si bola ini, dua-duanya nih, bola ini kita gabungkan nih 11 dan 99 nih. Saya pindahin aja ke atasnya ya. Ke atasnya saya geser aja gini. Kita akan lihat hasilnya. Karena si bola 99 yang satu dan bola satu lagi 11, maka si bola ini tidak saling mengganggu, teman-teman. Dia akan tembus. Tapi dua-dua bola ini akan mendeteksi si permukaan ini. Nah, jadi teman-teman bisa coba ngotak-ngatik gitu ya si collision layer ini supaya bisa dimengerti gitu. Kalau teman-teman masih pusing juga, boleh di repeat aja video YouTube-nya sampai bosan gitu ya teman-teman ya. Oh ya, by the way teman-teman, kita juga bisa kasih nama nih sama layernya ini, sama seperti dua dimensi. Kita kasihnya di mana? Kita ke Project Settings, kita cari di sini ada 3D Physics. Nah, ini kita bisa kasih nama. Misalnya di sini saya udah kasih nama sphere kotak plane gitu ya. Bisa kita ilangin. Kita pengen ganti. Misalkan di sini sphere bola. Bola ini misalkan kosong misalkan ya. Ini misalkan kita ganti aja plane ini bukan di sini ya, tapi di 9 ya. Kita ganti 9 plane. Ini kalau kita close teman-teman, dan kita mau pindahin, kita bisa bilang, nanti misalkan di bola ini saya pengen pindah ke 9. Kita klik di sini, kita akan bilang 9 itu apa? Oh, plane. Atau ini bola atau kosong. Jadi kita bisa baca stringnya, jadi kita tahu, oh itu tuh permukaan itu layernya dimensi ini tuh buat apa gitu ya. Jadi supaya kita nggak pusing dengan collision layernya. Begitu. Oke, saya rasa cukup dulu untuk pengenalan dasar dari physics body dari Godot. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan kita akan ketemu lagi di video-video berikutnya di mana kita akan mencobain nih satu persatu si physics body ini. Oke, terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi.